Gua Ga. Gua J. Welcome to our channel, dan di sini kita mau kritik dan bahas topik apapun yang menarik. Let's go. Let's go. Oke guys, jadi kali ini kita mau membahas sesuatu yang sebenarnya udah tren nih dari 1 bulan lalu, yaitu The Little Mermaid. Kalian pasti udah tahu kan kalau pemeran The Little Mermaid itu siapa namanya? Halle Bailey. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang karena Halle Bailey ini adalah orang yang berkulit hitam. Pas trailernya keluar itu langsung dapat hujatan dari netizen yang Langsung berbondong-bondong dislike guys di gila. tengah. Kalian kalau lihat trailernya nih, wah itu isinya komen jahat semua kayaknya. Dan bukan cuma trailernya, meme-nya. Iya, meme-nya guys nih kayak gini. Meme-nya ada jahat banget Oh guys. my god, meme-nya. Tapi kita nggak ngebahas soal meme-nya guys. Sekarang kita mau ngebahas tentang perbandingan antara Little Mermaid yang tahun 89 dengan Little Mermaid yang tahun 2023. Jadi gimana menurut lo lebih suka Little Mermaid yang dulu karakternya atau yang sekarang yang kulit hitam? Gue lebih suka yang dulu sih. Suaranya tuh kayak lebih masuk. Mungkin udah ikonik gitu ya. Karena udah lama banget kan. Iya. Jadi kayak lebih inget dia gitu. Iya sama gue juga. Kalau yang zaman dulu tuh menurut gue lebih ekspresif. Jadi nadanya itu pada waktu dia nyanyiin itu tuh kayak kena banget gitu gue ngerasanya. Tapi kalau kita bilang yang zaman dulu versinya lebih bagus, biasanya ada efek ini guys. Karena itu udah lama kan dari tahun 89 kan. Jadi selama bertahun-tahun otak kita tuh kayak terdoktrin seolah-olah ini nih Putri Duyung yang benar tuh kayak begini nih Ya, selama bertahun-tahun. Nah mungkin itu mempengaruhi kita juga yang ngebuat kita tuh lebih menyukai yang zaman dulu. Sedangkan yang sekarang kan benar-benar baru dan orang itu kan biasanya punya kecenderungan untuk menolak sesuatu yang baru kan. Ada namanya tuh, ada efek psikologinya tuh guys. Sayang banget nih ada satu karakter yang hilang yaitu Herald the Seahorse. Kalian tahu kan karakter yang gemes itu loh, yang ikut-ikut Yang lucu banget lucu. kayak, aduh pingin kita masukin kantong guys. Lucu. Dan karakter itu diganti sama penambahan karakter baru yaitu Queen Selina yang sebagai mother dari Prince Eric. Nah kalau gue sih ngeliatnya gini ya, mungkin ya bisa aja dia menunjukkan si Eric ini dari keluarga yang multirasial dan juga mau nunjukin nih bahwa perempuan itu bisa loh memimpin kerajaan dan bisa loh menyejahterakan keluarga dan juga rakyatnya. Nah sekarang kita ngebahasin tentang plotnya. Plotnya nih, ini yang mau kita kritik sebenarnya dari awal. Jadi plotnya itu banyak banget yang beda ya guys. Jadi pertama kalau kita lihat sisternya nyanyi di awal. Kan kalau di animasi ada sisternya nyanyi tuh bareng-bareng. Iya. Nah kalau yang di baru nggak ada kan? Iya, di 2023 sisternya cuma duduk-duduk manis. duduk-duduk doang. Ada Bapak E yang lagi duduk ya. Nah itu sayang banget. Padahal kan gue pengen denger ya sistersnya nyanyi. Siapa tahu suaranya juga bagus. Kedua yaitulah kontrak Ariel. Tahun 1989 kan cuman kayak ada kertas coklat nih. Tanda tangan doang. Iya, tanda tangan. Sedangkan kalau yang ini tuh lebih sakral. Lebih sadis malah. Ya kayak dicabut kan ini, Iya. prak sampai ada darahnya kan. Jadi kayak orang yang nonton tuh lebih ngerasain apa ya, kayak lebih terikat ya. Iya, iya. Kayak kesan yang didapat tuh, oh ini udah terikat banget nih, kayak perjanjian dengan iblis gitu. Ketiga yaitu adalah King Triton. King Triton ini pas di terakhir dia tuh diubah jadi Poor Souls atau Resting Mitch Face. Jadi ya lebih apa ya, lebih sadis gak sih? Sedangkan kalau di tahun 2003 ya dia hilang tuh. Gue rasa sih Disney ini bingung sih kalau Resting Mitch Face atau si Poor Souls ini tuh dijadiin orang beneran tuh kayak apa ya? Oke lanjut ke Ariel ditemukan. Tahun 1989, Ariel itu ditemukan sama Prince Eric. Ya dong. Karena kan Prince Eric, wah ceritanya dia kehilangan nih cewek yang menyelamatkan dia di laut. Siapa tahu dia tenggelam, siapa tahu dia hilang di laut gimana. Terus pas ketemu, finally I meet you gitu kan. Oke, dibawa ke kerajaan, dipakein baju, selesai. Nah, kalau di tahun 2003, tiba-tiba nelayan tarik nih ikan dari laut, sorry. Jaring. Iya, jaring, terus tiba-tiba tada, ada Ariel, terus kayak, wah ini putri yang hilang gitu, ini wanita yang dicari sama Prince Eric, agak serem gak sih? Tapi kalau lo perhatiin emang dari dulu kalau film Disney dia remake dari kartun ke film beneran, itu selalu plotnya diubah-ubah kan? Iya. Cinderella, ya kan? Oke, next kita ngomongin tentang ikannya Ursula. Flotsam and Jetsam. Kalau di tahun 1989, ikannya tuh bisa ngomong. Bisa ngomong sama Ariel dia malah kayak tukar pendapat cuy. Kalau di sekarang, Nggak bisa. iya malah mute gitu. Malah mute. Terus gue agak kurang suka sama ini, dia bikin karakter hewannya itu dibikin beneran kayak muka ikan gitu, jadi kurang ekspresif. Kayak kalau lo nonton Lion King 3D, ya nonton nggak? Lion King 3D tuh kayak
si Simbanya, terus karakter-karakter singanya tuh beneran dibikin singa gitu. Jadi kayak kurang ekspresif nggak sih? Nah, iya kan? benar. Gue sih lebih suka kalau bener dibikin kartunis sekalian gitu, kartunish. Jadi ekspresif banget mukanya pada waktu ngomong tuh kayak nggak tahu ya, gue kayak lebih tertarik gitu sih. Cuman ya nggak tahu kalian gimana sebagai penonton. Namanya juga dari animasi dijadiin live action, nggak bisa mirip lah ya. Dijadiin karakter nyata tuh pasti nggak bisa mirip sih. Nah ini scene yang menurut kita setuju banget dihilangkan, yaitu scene kitchen. Tahun 1989 nih. Yeah. Kan kelihatan tuh ya scene-nya agak sadis, kayak dia potong-potong makanan. Nah mungkin dia nggak mau kasih lihat itu karena mungkin yang nonton anak-anak. Dan juga ini ngomongin tentang ikan. Jadi kalau dia motong ikan atau dia motong sesuatu makanan kayak agak sadis sih. Jadi mungkin dihilangin aja. Kita setuju sih, kita setuju. Oke, sekarang kita ngomongin visual dan kostum. Prince Eric ini kalau gue lihat karakternya memang ya mirip sih sama aslinya. Gue kurang suka yang baru guys, Prince Eric nih. Masa sih? Gue lebih suka yang zaman dulu, kayak lebih kayak lebih polos gitu. Masa sih? Iya, yang tahun 89 itu cowoknya tuh kayak polos terus lucu, tipikal cowok di Disney kayak Aladdin gitu. Oh. Kayak moodnya tuh kayak gitu. Sedangkan kalau yang baru tuh lebih kayak Prince banget gitu loh, kayak gagah, ya kan? Ada gagahnya kan? Iya kan? Gue imut kok. Ya tapi kayak kesannya tuh kesan gagah. Gue lebih suka mood yang kartunnya gitu. Tapi sayangnya gue kurang suka kostumnya. Sebenarnya hampir mirip, cuman ada rompinya. Rompinya tuh bikin dia jadi kayak Aladdin nggak sih rompinya? Iya nggak sih? Iya. Rompinya kayak Aladdin cuy. Iya, rompi. Kan? Iya, Rompinya betul. kayak Aladdin gitu. Kayak Aladdin tinggal pakai celana yang ini doang ya. Terus tinggal jadi sama Aladdin. monyet, ada monyet tuh udah jadi gitu kan Aladdin cuy. Padahal dia tinggal lepas rompi, terus pakai ikat pinggang merah udah jadi Prince Eric gitu ya sebenarnya. Nah sekarang kita ngomongin Ursulanya. Gue suka banget Ursulanya. Itu visualnya Melissa McCarthy tuh bagus banget untuk menggambarkan karakter jahatnya dapet dan sadis-sadisnya dapet gitu loh kayak. Dan ada rahasianya guys. Kita bakal kasih tahu rahasianya. Ntar ya, nonton terus pokoknya. Kalau Ursulanya tuh memang gimana menurut lo? Ursulanya keren banget, tapi yang baru itu menurut gua kurang iblis guys. Kalau bayangin yang dulu tuh udah gendut, terus kayak lemaknya tuh belewer guys, terus mukanya tuh menjijikan banget, pergerakan badannya tuh menjijikan banget yang zaman dulu. Kalau yang zaman sekarang itu tuh kayak cewek gemuk yang seger gitu loh kelihatannya, kayak lebih seger kan? Lebih seger ya? Lebih seger, lebih muda. Kalau yang dulu tuh kayak menjijikan banget gitu moodnya. Oh, dan kalian tahu gak sih bahwa makeupnya itu terinspirasi dari drag queen, makanya ya makeupnya tebel, bibirnya Iya, kayak drag queen banget ya. Kayak drag queen. Memang terinspirasi dari situ. Sekarang kita ngomongin Vanessa yang Ursula jadi Vanessa-nya tetap keren ya. Seperti di zaman dulu juga keren. Kayak cantik. Terus iblisnya dapat. Kayak bukan iblis sih, kayak apa ya? Kayak jahatnya dapat lah. Picik banget tuh kelihatan gitu mukanya, itu muka ngeselin gitu. Iya benar. Dia tuh cocok untuk jadi pelakor gitu. Jadi cocok. Dan bahkan yang brengsek nih orang-orang yang komen bilang katanya tuh lebih cocok jadi Arya, anjing banget. Kostumnya memang agak ya beda-beda dikit lah. Dulu kan warnanya biru tua gitu ya. Kalau sekarang bener-bener ungu tua gitu. Nah sekarang para sisters. Para sisternya buat yang dulu nggak banget, gue lebih suka yang 3D. Yang dulu jelek banget asli, hancur banget kayak. Lu bayangin Ariel cantik banget kan, terus sister-sisternya begitu semuanya. Kalau yang baru nih keren banget, dia cantik-cantik banget, model semua kayaknya. Kayaknya si direkturnya ini ingin menyampaikan bahwa semua ras itu punya sisi indahnya masing-masing gitu ya. Kayak kalau orang kulit hitam bisa juga cantik nih kayak begini. Kalau yang kulit putih, yang blonde kayak begini. Terus ada juga yang Asian kayak begini gitu. Gue setuju. Jadi dia benar-benar nunjukin bahwa setiap ras gitu ya itu punya keindahan yang masing-masing, punya beauty masing-masing gitu ya. Makanya pas kita ngeliat kayak wah sistersnya juga cantik gitu. Banget ya. Banget, ya. Terus kalau lihat buntutnya dong indah-indah banget guys. Apalagi Ariel yang nyala gitu. Iya kayak lampu neon gitu. Iya. Tapi gue paling suka nih yang warna biru yang ada salur-salur. Dia kayak lagi pakai itu kayak pakai kebaya nggak sih bro? Iya sekilas kayak kebaya. Iya kayak
yang kayak kebaya ya. Jadi keinget, ya mungkin ini mewakili Indonesia. Yang hitam juga keren, yang kulit hitam yang iya, keriting. benar. Warnanya tuh biru merah kayak apa sih? Organik gitu, kayak pattern organik gitu. Kalau King Tritonnya ini yang gue mempertanyakan sih. Kenapa tidak dibikin telanjang? Kalau si King Tritonnya telanjang kan jadi kelihatan lebih gagah nih. Wah, gue berotot nih. Gue kayak kelihatan dewa Yunani banget nih. Kan jenggotnya putih, terus habis gitu kayak dewa Yunani banget. Gimana sih? Kayak lu lihat kayak Zeus gitu ya. Bukan Zeus. Pemerannya buncit kali gitu. Pemerannya buncit ya, jadi ditutup segitu. Mungkin gue rasa Disney itu males sih buat ngedit karakter six pack-nya si King Triton gitu. Terus ya udahlah, tutup aja lah. Ya tutup aja lah udah. Ribet. Tapi gue suka sih Javiernya tetap menggambarkan King Triton. Oke aja sih sebenarnya. sebenarnya. Banget gitu. 10 out of 10. Nah, untuk Flounder dan Sebastian kaku, gue bilang sih. Terlalu kaku, terlalu kayak hewan gitu mukanya. Dan ya gue juga merasa kayaknya emang susah sih dari animasi dijadiin karakter sebenarnya gitu ya. Makanya ekspresinya kurang, yang namanya juga ikan, lu suruh ekspresi matanya cuma begitu sama mulutnya begitu ya nggak bisa kayak orang ekspresinya. Sedangkan kalau dulu kan dibikin supaya biar dia kayak ekspresinya kayak orang ya kadang. Ya, terus mulutnya dibikin kayak orang, matanya gitu, terus ada hidungnya. Iya, ikan ada hidungnya guys. Iya. Gimana itu ikan ada hidungnya? Dan Sebastiannya juga ada giginya loh. Terakhir kita ngomongin tentang Arielnya. Oke, kita ngomongin visual ya guys. Ya udah pasti beda sih. Udah pasti beda. Yang satu di animasi di tahun 1989 adalah orang kulit putih. Bukan orang ya, gitu kan. Sedangkan di tahun 2023 orang yang kulit hitam. Untuk kostumnya sendiri, gue juga lebih suka di tahun 2023. Kostumnya tuh indah banget. Ekornya itu loh nggak nahan banget, kayak mengkilap hijau Tosca gitu ya. Biru hijau mengkilap gitu, keren banget, gila. Untuk baju pas jadi orang, gue lebih suka tahun sebelumnya sih, 1989. Soalnya yang sekarang tuh badannya kayak pendek banget. Iya, pendek gitu guys. Kalian nggak bisa lihat ya. Bajunya tuh cuma sampai semata kaki, di atas mata kaki. Terus habis gitu, she looks short, man. I don't know, what do you think? Nggak tahu ya, gue ngeliat bajunya tuh, desain bajunya ya, mungkin gue nggak tahu karena apa. Cuman kayaknya karena desain bajunya tuh lebar, dia tuh kelihatan kayak pendek. Ini tingginya segini. Kalau pinggirnya lo lebarin, kelihatan lebih ini nggak sih? Iya, pendek. Lebih pendek kan, seolah terlihat pendek gitu. Sekarang kita ngomongin efeknya. Efek itu bagus banget nih guys. Ini videonya nih ya. Nah, di video itu kalian bisa lihat ya, Arielnya tuh bener-bener CGI semua. Jadi kayak dia bener-bener ya udah dari rambutnya, siripnya itu melambai-lambai di layar itu semua. Jadi pasti ada yang kebayangnya gini, kayak dia beneran syuting di kolam gitu, dia nyelup ke kolam, terus di syuting dari dalam kolam, terus jadi supaya pergerakannya tuh real kan. Tapi ternyata enggak, dia syuting pakai titik-titik. Dia syuting pakai titik-titik, rambutnya itu dikasih dikasih penutup, terus dikasih titik-titik di sini itu buat di tracking guys, buat di tracking. Nah, jadi itu full 3D kan? Ya full 3D semua. Jadi itu bener-bener rambutnya bisa kayak melambai-melambai di dalam air, itu simulasi 3D gitu. Tapi yang bingung adalah dia pas gerak ke sini pun juga dia digerakin dengan orang gitu. Nah, itu keren banget guys. Berarti dia kan ngerti kan. Dia ngerti kayak pergerakannya tuh kemana, nariknya kemana talinya, sehingga itu benar-benar terlihat real seolah-olah di dalam air, walaupun syutingnya bukan di dalam air. Tim special effect-nya kita cuma mau bilang I love you, keren banget karena kalian pasti pol-polan ini idenya ya buat bikin efeknya, karena banyak banget kan efeknya di dalam movie ini, pasti kan kalian kerja keras nih. Semua pasti semua pasti berurusan dengan special effect. Karena kan harus bagus banget, harus kelihatan real kayak air di bawah laut. Gue pas ngeliat kayak gini kayak pengen gue berenang sih ke airnya, sumpah. Boleh gak sih jadi Putri Duyung juga gitu loh. Pokoknya gak usah diraguin lagi guys buat special effect sih. Gila, itu number one di dunia, salah satu number one di dunia. Yes. Kalau kalian lihat karakter Vanessa, itu kan ada tahi lalatnya di bawah mulut ya. Nah, ternyata itu mirip sama Ursula yang di tahun 1989. Ada tahi lalatnya juga di bawah mulut. Tapi sedangkan Ursula yang di manusianya, 2023-nya itu malah nggak ada. Nggak ada, ini kan tahi lalatnya kan. Nggak ada gitu, jadi why? Ada beberapa kemungkinan sih guys, mungkin kebetulan si pemeran Jessica ini emang ada itunya. Emang ada itunya. Memang si Disney-nya, kemungkinan pertama Disney-nya nggak berniat untuk naruh tahi lalat di situ, cuman ya kebetulan pemerannya ada, ya udah. Oh, jadi bonus point ya? Ya, beli satu dapat dua guys. Promo, buy one get one. Buy one get one.
Dan itulah Easter egg yang kita nemuin. Tapi kalau kalian nemuin Easter egg lain di dalam film Disney The Little Mermaid 2023, kalian bisa tulis di komen ya guys. Well, ini kritik dari kita. See you on the next video guys. Bye.